Oke, jadi aku mau curhat mengenai kerjaan aku. Jadi kan aku kerjanya customer service, melayani customer ya, pelayanan konsumen, resepsionis juga, penerima tamu, dan student support juga. Student support itu bagian kemahasiswaan. Ya intinya melayani customer gitu. Jadi selama aku kerja itu apa sih? Kan kemarin aku udah pernah bahas suka duka kerjaan aku gitu. Tetapi di sini aku pengen bahas gimana sih untuk menghandle customer gitu kalau di saat kita moodnya lagi nggak bagus gitu kan. Nah sebenarnya kan tergantung pribadinya masing-masing untuk bisa mengontrol diri kita itu tuh seperti apa. Kalau misalnya pas masuk kerja terus sehari-hari itu tuh bakal mengontrol mood kita, perasaan kita untuk tetap stabil gitu ya, karena namanya customer is a king gitu. Mereka nggak peduli gitu ya yang layanin mereka lagi punya masalah di rumah atau segala macam. Nah berhubung aku tuh orangnya belajar dari suatu kesalahan, belajar dari suatu kegagalan juga, belajar dari semua pengalaman yang udah pernah aku lalui gitu. Jadi kunci utama aku yaitu di pakaian aku dan cara makeup aku. Jadi makeup, dress up itu tuh bener-bener ngaruh banget buat aku ya. Setiap pagi itu kan kita nggak bisa ngontrol moodnya kita dong. Entah kita lagi pengennya tidur, bobo gitu kan, ngantuk gue gitu, udah kepaksa harus bangun, harus kerja segala macam. Jadi pakaian itu tuh ngaruh banget, makeup itu tuh ngaruh banget saat mood kita lagi down. Ketika kita, karena aku udah jelasin, ketika kita di hari Senin lagi males, kita harus pakai baju yang warna terang gitu. Sama aja ketika itu kita moodnya lagi selalu down di satu minggu, ya kita harus berusaha untuk pakai baju yang benar-benar cerah, yang benar-benar kita suka, benar-benar yang membuat kita comfy banget gitu dan enak dilihat. Dan makeup juga sangat ngaruh banget gitu. Kalau makeup kita kusem, nggak cerah, nggak sumringah gitu, itu ngaruh banget ke diri kita. Itu yang aku rasakan sih. Jadi kenapa aku selalu mengkoleksi jaket-jaket yang warna-warni. Jujur aku punya jaket lumayan banyak guys gitu. Nanti aku kasih lihat ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena satu, aku suka belanja juga, aku suka koleksi juga, dan aku juga saat aku kerja di Indonesia, ya you know lah ya, di Indonesia itu konsumtif gitu kan. Orang ngeliat dari atas sampai bawah gitu, nggak peduli setan gitu kerjaan kita kayak gimana gitu kan. Mau kerjaan biasa aja ataupun udah high level aja, wow pastinya penampilan nomor 1 gitu. Kalau pas di Australia hal-hal kayak gitu tuh nggak dilihat guys gitu. Bahkan kalau aku terlalu too much dan bagus penampilannya tuh kayak orang langsung curious gitu, tanda tanya, lu mau ke pesta ya, lu ada event ya ntar malam kayak gitu. Padahal gue kayak gini biasa aja gitu. Jadi gue langsung dikurangin dandannya, nggak terlalu menor misalnya gitu ya, aksesorisnya. Nih lihat, semenjak di Australia aku pakai yang biasa banget jujur, iya banget guys gitu. Jadi ya itu tadi gitu, semua itu dibiasakan, semua itu ya harus disesuaikan dengan dimana kita tinggal gitu, karena mereka nilai kita gitu. Jadi aku ngerasa ya biasa aja gitu. Toh aku waktu di Indonesia pun aku kayak gini, dan kalau orang yang nanya tersebut itu udah deket sama aku baru jelasin dan mereka mengerti. Oh pantesan ya, karena dari segi pakaian aja aku udah kayak hebohnya setengah mati gitu ya. Dan itu membuat ya segini mah gue biasa aja gitu. Dulu waktu di Indonesia dari atas sampai bawah gitu harus match. Nah untuk menghandle customer, mengontrol diri kita tuh ngaruh banget dari pakaian, dari make up gitu ya. Karena dari situlah kayak ada peresapan ke dalam sanubari kita gitu. Dari situlah keluasan kita itu timbul, dan mood kita tuh jadi nyatu ke feeling kita gitu kan. Ketika lagi kesel, ketika lagi sedih, marah, kecewa segala macam, ingat bahwa mendapatkan pekerjaan itu nggak mudah. Nah aku selalu ingat seperti itu gitu. Masih banyak orang yang ngantri pengen dapat posisi pekerjaan kita, dan kita bersyukur untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani pekerjaan ini yang udah lumayan gitu ya, bertahun-tahun gitu. Dan
itu yang harus aku selalu remind lagi dalam pikiran aku. Jadi ketika aku udah dandan, udah dress up dan makeup segala macam, udah ready mau pergi nih gitu kan, nyampe kantor, udah deh, orang tuh harus melihat aku seperti lu mau meng-hire gue dengan karakter personality yang gue cari selama ini untuk posisi lu. Jadi mau nggak mau sisihkan dulu deh ya perasaan-perasaan itu ya gitu ya. Pas nyampe kantor, gedung kantor, ya udah kalian harus greeting gitu ya, senyum, ramah gitu. Bukan fake ya, bukan karena duit ya, enggak ya, tapi disitulah kita belajar untuk mengontrol diri kita gitu. Karena pikiran kita, hati kita itu yang menguasai, iya kan? Jadi kalau misalnya kita dikuasai oleh pikiran-pikiran, perasaan kita yang nggak baik seharian, itu rugi dong. Yang rugi siapa? Bukan hanya diri kita sendiri, tapi image kita di mata orang lain, siapapun itu, di luar pekerjaan atau tidak gitu. Bahkan orang-orang yang menyukai kita, bahkan lu kenapa sih, aneh, biasa aja kali gitu kan, bahkan langsung switch gitu, langsung berubah penilaian mereka terhadap kita gitu loh guys. Jadi ngerti kan maksud aku? Nah makanya dari mulai situlah aku selalu belajar dan tetap terus belajar setiap harinya melihat karakter orang. Gak semua orang itu sama gitu. Dan kalau kalian lihat di episode video aku sebelumnya, tidak semua orang juga merupakan teman sejati, teman baik untuk bekerja di kantor itu. Rekan kantor ya rekan kantor, bisnis is bisnis gitu. Jadi hanya 10 atau 15% atau bahkan 30% bisa dijadikan teman, tapi selebihnya ya kita secara profesional aja gitu. Dan kita harus lihat-lihat nih customer seperti apa nih. Kalau misalnya kita udah baikin, udah jelasin, tetap aja gitu ya menggerutu, tetap aja egois, karena you know lah ya, namanya customer is a king gitu. Jadi kembali lagi, kita harus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Memang susah, tapi kalau kita mau belajar, mau mengerti customer untuk diajak ngomong secara perlahan, baik. Karena di Australia itu semua kan multicultural ya, dari berbagai macam negara gitu. Mereka punya aksen bahasa Inggrisnya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa seegois ngomong cepat terus dengan mereka. Kita harus ngerti dulu, oh berarti si ini dari orang ini. Ketahuan kok, kelihatan dari fisiknya, dari cara bicaranya. Kalau misalnya kita bertatap langsung kelihatan, oh dia orang A, oh dia orang B gitu. Tapi kalau dari lewat telepon kan aku selalu angkat telepon segala macem. Kalau kita misalnya nggak mengerti atau apa, boleh kok minta mereka untuk diulang atau ngomong secara perlahan gitu. Jadi mereka juga harus ngerti bahwa kita bisa melayani mereka dengan baik kok gitu kan. Jadi tidak egois satu sama lain, karena gimana pun juga kita kan win-win solution ya gitu kan. Kita ngerti kita butuh mereka, mereka juga harus ngerti mereka juga butuh kita gitu guys. Dan ya itulah yang mungkin dari aku, kunci rahasia aku untuk selalu tetap stabil dalam mengontrol diri untuk menghandle customer gitu ya di tempat kerja aku. Karena selama ini yang aku cari yaitu pendekatan pada customer itu memang jauh lebih penting gitu. Siapapun itu customernya, mau itu kayak tempat kerja aku kan, aku melayani banyak orang gitu ya, dari mulai tamu selewat gitu ya karena mereka datang ke kantor dengan kebutuhan yang berbeda, ataupun para mahasiswa-mahasiswi yang memang sekolah di tempat kerja aku juga melayani staff-staff yang bekerja di perusahaan aku gitu, yang menjadi rekan kerja aku gitu. Dan aku menganggap mereka itu sama dan penting buat aku pribadi gitu, untuk pekerjaan aku ya yang utama, apalagi si pemilik perusahaan gitu ya guys ya. Sorry tadi habis makan. Anyway, jadi itu tadi seperti yang aku jelaskan pada kalian gitu. Untuk mengontrol diri itu tidak mudah, tetapi kalian harus belajar dari semua kesalahan, kegagalan yang pernah kalian alami. Karena setiap pengalaman itu kan berbeda-beda ya. Setiap orang itu memiliki pembelajarannya masing-masing dan menemukan caranya masing-masing. Kalau untuk diri aku, satu, mengontrol emosi, kendali dalam melayani customer untuk tetap selalu fit, ceria, stabil. Emosi kita itu seperti apa? Satu, mulai dari diri kita sendiri, yaitu dari penampilan yang aku bangun gitu. Brandnya aku tuh kayak gimana sih orangnya gitu.
selain orang lain tahu aku tuh orangnya ceria, tidak banyak masalah, bla 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 segala macam gitu, tapi performance aku tuh seperti apa sih gitu. Jadi aku bangun dulu itu dulu gitu ya. Kedua, kenali dulu customer yang kita hadapi itu seperti apa gitu. Ajak mereka ngomong secara baik-baik. Tempatkan diri kita di posisi mereka gitu. Dalam hal apapun gitu. Karena kita juga nggak bisa mengontrol mereka, bisa naik turun emosinya, bisa naik turun kondisi apapun lah yang akan terjadi itu pasti mungkin gitu. Dan disitulah kita harus menempatkan posisi kita kalau di saat customer itu kekeh gitu ya. Nggak mau kalah dengan kita. Ketiga, ya memang kita harus jelaskan secara perlahan dengan baik gitu ya, kalau memang tetap tidak bisa dimengerti gitu. Keempat, ya harus minta bantuan yang lebih tinggi, top level management, misalnya manajer kalian atau team leader kalian yang mungkin ada, ataupun rekan kerja kalian yang memang berhubungan dengan apa yang mereka minta, apa yang mereka mau gitu. Kelima, ya kita harus tetap menstabilkan emosi kita, jangan menampakkan muka kusam, sikap yang judes gitu ya, sikap yang kaku, sikap yang tidak ramah ketika kita berekspektasi atau kita berharap mereka balik ramah kepada kita, tetapi tidak ada yang kita dapatkan dari mereka gitu. Kita harus tetap stabil aja gitu, karena balik lagi customer is the king, dan kita juga harus tetap menempatkan diri kita bahwa pelayanan yang harus kita berikan pada mereka itu harus yang terbaik. Itu kalau kita bertemu secara langsung ya. Di telepon juga hampir sama gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau memang customer yang kita hadapin itu kan, kalau misalnya di telepon kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana kan. Terus ngomongnya juga kan mungkin ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau yang lambat masih untung gitu. Cuman kita harus mengajari mereka juga bahwa kalau misalnya ngomong secara cepat, boleh dong tolong perlahan sedikit, atau boleh dong tolong diulang. Jadi jangan malu untuk mengatakan seperti itu, karena tinggal di Australia itu kita bertemu dari berbagai macam negara dengan memiliki aksen bahasa Inggris yang berbeda-beda gitu, dan kita juga harus bisa belajar dari mereka gitu. Karena itu tadi, setiap detik yang kita lakukan di tempat kerjaan itu nggak ada matinya, kita harus tetap belajar. Apalagi bekerja di customer service itu nggak mudah. Multitasking, nanti kita bahas multitaskingnya seperti apa gitu. Dan itu dari telepon gitu ya. Dari koresponden, email misalnya, dari tata bahasa, penyampaian itu benar-benar yang lugas, profesional. Balik lagi, munculkan karakter kita yang ramah, yang ceria, yang tidak terlalu kaku gitu kan. Dari perkataan balasan email itu tuh orang ya bisa melihat gitu, bahwa kita tuh ramah, bahwa kita tuh menerangkannya secara ini loh yang dituju oleh customer itu pengennya ini loh. Jadi jangan muter-muter aja, dan itu kita harus belajar gitu. Belajarnya dari mana ya, kita bisa cari tahu dari internet, dari buku, dari manapun kalau untuk belajar untuk koresponden. Meskipun aku pun tidak begitu mahir dan sempurna, tapi at least aku bisa diterima dan bisa dimengerti dalam dunia kerja aku gitu, baik dari customer itu sendiri, dari yang punya perusahaan, maupun kolega-kolega aku atau rekan kerja aku di dalam perusahaan itu sendiri. Semoga bisa membantu ya guys ya dengan curhatan ini, dan apa yang aku sampaikan di YouTube channel ini semoga bisa membantu kalian. So, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kalian sudah menemani aku. Nggak seharian juga sih ya. Tetapi dalam konten video ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan yang baiknya kalian ambil, yang tidak baiknya kalian skip aja. So, thank you so much for watching, and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nanti kita lanjut lagi dengan curhatan-curhatan mengenai kerjaan yang bisa membantu untuk kalian di masa depan. Okay, have a lovely day, not weekend. Masih lama cuy. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe. Bye-bye. Selamat beristirahat ya. Iya nih gue capek. Pengen remove makeup dan segala macam. Bye.